Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, Anda bersama saya Dian Mufarida akan membahas tentang hukum HUK. Video berikut akan memberikan gambaran kepada kita pentingnya kita mempelajari hukum HUK. Tali kren ini terbuat dari metal atau logam yang bersifat elastis untuk mengangkat beban berat. Harus diperhitungkan secara cermat tingkat elastisitas tali berhubungan dengan beban maksimum yang mampu ditanggungnya. Jembatan berikut disanggah oleh tiang beton yang bersifat elastis. Dengan bertambahnya usia dan pengaruh cuaca atau suhu, tiang beton ini dapat kehilangan sifat elastisitasnya, sehingga kemampuan tiang beton untuk menyangga beban yang ada di atasnya menjadi berkurang. Hal ini dapat mengancam keselamatan bagi siapapun yang melalui jembatan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat elastisitas bahan dengan kemampuan bahan menanggung beban yang diberikan kepadanya. Hukum yang mengatur tentang hubungan antara tingkat elastisitas bahan dengan beban yang ditanggungnya itu kita kenal sebagai hukum Hooke. Mari kita pelajari tentang hukum Hooke. Kali ini saya memiliki neraca keseimbangan Newton. Di dalam neraca ini terdapat sebuah pegas yang ujung atasnya terikat ke statif dan ujung bawahnya bebas bergerak. Pegas ini terletak di dalam tabung hampa udara sehingga tidak ada gesekan antara udara dengan pegas. Ketika saya memberikan gaya kepada pegas dengan cara menarik ke arah bawah, lihat pegas bertambah panjang. Dan ketika saya memberikan gaya dengan menarik pegas ke arah bawah, saya merasakan bahwa tangan saya ingin tertarik ke atas oleh pegas. Semakin besar saya memberikan gaya ke pegas dengan cara semakin jauh menarik pegas ke arah bawah, semakin kuat juga pegas menarik tangan saya. Sehingga ada hubungan antara gaya tarik yang saya berikan kepada pegas dengan kemampuan pegas untuk menarik tangan saya. Gaya yang saya berikan sama besar dengan gaya yang diberikan pegas kepada tangan saya, tetapi arahnya berlawanan. Kesimpulan sementara adalah terdapat hubungan antara gaya yang saya kerjakan kepada pegas atau F dengan pertambahan panjang pegas atau X. Semakin besar gaya saya berikan ke pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas atau X. Kita akan meneliti lebih jauh lagi hubungan atau bentuk hubungan antara gaya yang diberikan kepada pegas atau F dengan pertambahan panjang pegas. Perhatikan simulasi menggunakan pet Colorado berikut ini. Pada kondisi saat ini, pegas dalam keadaan seimbang, yaitu ketika tidak ada gaya yang bekerja, maka pegas tidak menyimpang. Pegas saat ini yang kita gunakan bernilai konstantanya bernilai 200 Newton per meter. Apabila pada pegas kita kerjakan gaya sebesar 10 Newton, dapat kita amati bersama bahwa pegas bertambah panjang sebesar 0,5 meter. Jadi ketika pegas kita tarik dengan gaya 10 Newton, pegas bertambah panjang 0,05 meter. Kemudian gaya kita perbesar, kita tarik pegas dengan gaya 20 Newton, pegas bertambah panjang 0,1 meter. Gaya kita perbesar dengan kita tarik sebesar 30 Newton, pegas bertambah panjang teramati 0,15 meter. Kemudian gaya kita perbesar dengan gaya 40 Newton, ternyata pegas pertambahan panjangnya dapat kita amati menjadi 0,200 meter. Dari simulasi ini dapat kita amati bahwa besar gaya yang kita berikan kepada pegas ke arah kanan dengan panah warna merah ini sama dengan gaya yang dikerjakan oleh pegas kepada kita dengan panah warna biru ke arah kiri. Jadi besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dari data yang kita peroleh
dari simulasi menggunakan PET tadi, dapat kita cermati kembali bahwa semakin dari data ini semakin ke arah bawah, maka gaya yang kita berikan semakin besar. Dan ini mengakibatkan pertambahan panjang ke arah bawah juga semakin besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pertambahan panjang pegas saat diberi gaya itu akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan kepada pegas. Perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya, asalkan gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas. Dari tabel data yang kita peroleh dari simulasi menggunakan PET tadi dapat kita buat grafik gaya F terhadap pertambahan panjang X. Pada saat seimbang tidak ada gaya yang bekerja, pertambahan panjang pegas adalah 0. Ketika kita kerjakan gaya 10 Newton, pertambahan panjang pegas 0,05 meter. Ketika gayanya 20 Newton, X-nya bernilai 0,1 meter. Ketika gayanya 30 Newton, pertambahan panjang pegas adalah 0,15 meter, dan ketika gayanya 40 Newton, pertambahan panjang pegas adalah 0,20 meter. Jika titik-titik ini kita hubungkan, kita peroleh grafik lurus, di mana grafik garis lurus ini membagi antara F dengan X. Grafik lurus ini dinamakan konstanta pegas atau disimbolkan dengan K, di mana K atau konstanta pegas adalah konstanta yang berhubungan dengan sifat kekakuan pegas. Dari simulasi kita tadi, kita ambil satu data saja, yaitu ketika gayanya 30 Newton, pertambahan panjang pegas bernilai 0,15 meter. Sehingga kita masukkan K sama dengan 30 Newton per 0,15 meter, maka konstanta pegas yang kita gunakan bernilai 200 Newton per meter. Apa artinya K sama dengan 200 Newton per meter? Artinya, pegas akan bertambah panjang sebesar 1 meter jika gaya yang kita kerjakan kepada pegas bernilai 200 Newton. Sehingga dari grafik tadi kita peroleh persamaan F sama dengan K kali X. Dengan F adalah gaya yang diberikan kepada pegas, kemudian K adalah konstanta elastisitas pegas atau konstanta kelentingan pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Persamaan ini dikenal dengan hukum Hooke. Persamaan matematis hukum Hooke yang sudah kita temukan tadi adalah Fp sama dengan K kali X. Fp adalah gaya puli pegas atau gaya pegas, kemudian satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Pegas yang kita gunakan tadi memiliki konstanta kelentingan 200 Newton per meter, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan matematis hukum Hooke, kita peroleh F sama dengan 200 Newton per meter kali X. Kali ini dengan menggunakan persamaan ini kita dapat menghitung atau meramalkan berapa gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang sebesar 0,30 meter. 0,30 meter ini adalah X. Jadi kita masukkan ke persamaan F sama dengan 200 kali 0,30 meter, maka F-nya akan sama dengan 60 Newton. Kita buktikan dengan simulasi berikut. Gayanya kita perbesar sehingga pertambahan panjang yang dikehendaki saat ini adalah sebesar 0,30 meter. Kita lihat 0,30 meter itu memerlukan gaya sebesar 60 Newton. Jadi agar pegas bertambah panjang sebesar 0,30 meter, maka gaya yang kita berikan kepada pegas haruslah bernilai 60 Newton. Jika konstanta pegas yang kita gunakan adalah 200 Newton per meter. Kemudian yang kedua, berapa pertambahan panjang pegas jika gaya yang diberikan adalah 50 Newton? Maka 50 Newton ini dapat kita ganti F ini, persamaan yang kita punya tadi, F sama dengan 200 Newton per meter kali X. F-nya kita ganti dengan 50 Newton, maka X-nya kita peroleh 50 Newton per 200 Newton meter, X bernilai 1/4 atau 0,25 meter. Kita buktikan dengan simulasi. Sekarang gaya yang dikerjakan itu bernilai 50 Newton. Kita lihat, dan
Ternyata pertambahan panjang pegas menjadi 0,25 meter. Jadi apabila gaya yang diberikan kepada pegas bernilai 50 Newton, maka pertambahan panjang atau X-nya itu bernilai 0,25 meter. Dengan catatan konstanta pegas yang kita gunakan bernilai 200 Newton per meter. Grafik gaya F terhadap perubahan panjang yang sudah kita peroleh adalah seperti yang tersaji pada gambar. Kemudian, apabila gaya yang kita berikan kepada pegas itu semakin besar, maka ada kemungkinan pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan itu kita lepas, karena terdapat batas elastisitas dari pegas. Jadi berlakunya hukum Hooke yang kita punya F sama dengan K kali X itu ada batasnya. Perhatikan gambar berikut ini. F sumbu ke atas menyatakan F atau gaya yang bekerja pada pegas, delta L ini sama dengan delta X sama dengan X, yaitu pertambahan panjang pegas. Perhatikan, batas hukum Hooke itu bekerja pada daerah elastis dan memberikan batas ketika gaya yang kita berikan itu lebih besar, maka kemungkinan benda elastis tidak bisa kembali pada bentuknya semula ketika gaya yang bekerja kepadanya kita hilangkan, sehingga ada batas elastisitas. Contoh karet. Karet itu ketika kita tarik, kemudian kita lepaskan, dia masih kembali ke bentuk semula. Tetapi ketika karet itu kita tarik, kita regangkan dengan kuat, kemudian tarikan kita itu kita lepas, maka karet tidak akan kembali ke bentuk semula. Maka karet yang awalnya bersifat elastis itu sekarang menjadi plastis karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jika gayanya yang kita berikan kepada karet itu kita perbesar lagi, kita tarik lebih kuat lagi, maka karet akan putus. Disitulah titik patah karet. Jadi hukum Hooke ini berlakunya jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya tariknya. Baiklah anak-anak, mari kita terapkan hukum Hooke untuk menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Soal pertama, pada percobaan pegas, benda yang masanya berbeda-beda digantung pada ujung pegas, kemudian diukur pertambahan panjang pegas. Data hasil percobaan tampak sebagai berikut. Diberikan data kepada kita, yaitu 5 variasi massa beban dalam satuan gram dan 5 variasi pertambahan panjang dalam satuan sentimeter. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan hukum Hooke untuk menyelesaikan soal berikut. Persamaan matematis hukum Hooke dapat dituliskan sebagai Fp sama dengan K kali X. Fp adalah gaya puli pegas, di mana gaya puli pegas ini sama nilainya dengan gaya yang dikerjakan kepada pegas, hanya saja arahnya berlawanan. Kemudian K adalah konstanta kelentingan pegas dan X adalah pertambahan panjang pegas. Kali ini, gaya yang kita berikan kepada pegas tidak dengan cara menarik pegas, tetapi menggantungkan beban bermassa M di ujung pegas. Sehingga pertambahan panjang pegas akibat beban M dapat kita tuliskan sebagai F-nya kita ganti M kali G sama dengan K kali X. Sehingga X adalah M kali G per K. Jadi M ini menentukan besar gaya yang diberikan kepada pegas. Sehingga X sama dengan F per K. Mari kita amati tabel yang disediakan oleh soal. Semakin ke bawah adalah semakin besar massa beban yang digantungkan kepada beban. Kepada pegas maksud saya. Semakin besar beban, massa beban yang digantungkan kepada pegas, maka semakin besar juga gaya yang dikerjakan kepada pegas. Hal ini mengakibatkan pertambahan panjang juga semakin besar. Jadi terdapat hubungan lurus antara gaya yang diberikan kepada pegas dengan pertambahan panjang pegas, sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan data pada tabel bahwa semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjang. Jawaban yang betul adalah B.
Dari suatu percobaan menentukan elastisitas karet ban, diperoleh data seperti pada tabel berikut. Kolom sebelah kiri menunjukkan gaya dengan satuan Newton, kolom sebelah kanan menunjukkan pertambahan panjang dengan satuan cm. Besar konstanta karet ban tersebut adalah konstanta kelentingan karet ban yang digunakan untuk percobaan dirumuskan sebagai K sama dengan F per X. Ini dari hukum Hooke. Kemudian kita lihat pada percobaan pertama kita peroleh K1, F-nya kita ganti 0,75 Newton, ternyata pertambahan panjangnya adalah 0,05 meter. Sehingga K1 bernilai 15 Newton per meter. Kemudian K2, ketika gayanya 1,5 Newton, bekas bertambah panjang 10 cm atau 0,10 meter, sehingga K2 kita peroleh 15 Newton per meter. Percobaan ketiga, gaya yang diberikan 2,25 Newton, bekas bertambah panjang 15 cm atau 0,15 meter, sehingga K3 kita peroleh 15 Newton per meter. Percobaan keempat, ketika dikerjakan gaya 3 Newton, bekas bertambah panjang 0,2 meter, sehingga K3 kita peroleh nilainya 15 Newton per meter. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa konstanta karet ban yang digunakan untuk percobaan sehingga menghasilkan data seperti pada tabel adalah bernilai 15 Newton per meter. Jawabannya adalah D. Soal ketiga. Manakah dari grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang atau delta X yang mempunyai nilai konstanta elastisitas terkecil? Mari kita analisis gambar berikut satu persatu. Opsi A. Pada opsi A dapat kita amati bahwa ketika gayanya bernilai 40 Newton, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,04 meter. Sehingga konstanta yang digunakan untuk gambar A ini bernilai 1000 Newton per meter. Gambar B. Ketika gaya yang diberikan bernilai 40 Newton, panjang pegas pertambahannya adalah 0,10 meter, sehingga konstanta yang digunakan bernilai 400 Newton per meter. Gambar C. Ketika gaya yang digunakan adalah 60 Newton, panjang pegas bertambah 0,06 meter, sehingga konstanta pegas yang digunakan bernilai 1000 Newton per meter. Gambar D. Ketika gaya yang dikerjakan kepada pegas adalah 40 Newton, maka pegas bertambah panjang sebesar 0,02 meter, sehingga konstanta pegas yang digunakan untuk opsi D bernilai 2000 Newton per meter. Gambar E, ketika gaya yang diberikan kepada pegas bernilai 60 Newton, pegas bertambah panjang sebesar 0,08 meter, sehingga konstanta yang digunakan untuk percobaan E ini bernilai 750 Newton per meter. Dengan demikian, maka konstanta pegas terkecil adalah ditunjukkan oleh opsi B. Anak-anak, kita sudah membahas tentang hukum Hooke, bagaimana cara memperolehnya, dan kita juga sudah menggunakan atau menerapkan hukum Hooke untuk menyelesaikan berbagai persoalan fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dian Mufarida, mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.